Halo semua, kembali lagi di channel Kang Gadget. Gue Hanif dan hari ini gue bakalan nge-review satu produk yang sebenarnya udah lama banget di unboxing di channel Kang Gadget. Tepatnya udah 2 bulan yang lalu lah ya. Walaupun terlambat tapi gue bakalan tetap review barang ini. So, tanpa lama-lama langsung aja kita ke pembahasan videonya. Cekidot. Laptop IdeaPad S340 series ini laptop keluaran Lenovo sekitaran tahun 2019, tepatnya di bulan Oktober 2019. Yang udah gue pakai sekitaran 2 bulan. Di sini gue nggak bakalan jelasin review secara terperinci ataupun review secara detail karena itu udah dijelasin sama reviewer-reviewer lain di YouTube banyak banget. Jadi gue bakalan jelasin sesuai perspektif gue aja setelah menggunakan laptop IdeaPad S340 ini. Yang pasti laptop ini memiliki kekurangan dan juga kelebihannya tersendiri. Tapi gue merasakan banyak banget kelebihan setelah gue pakai laptop ini untuk pekerjaan sehari-hari dan juga aktivitas gue di rumah. Terlepas dari banyaknya bonus yang diberikan Lenovo di laptop ini seperti bonus Microsoft Office, bonus Windows 10, dan lainnya, gue juga menemukan berbagai macam kemudahan dalam menggunakan laptop ini. Seperti ya didukung oleh RAM-nya yang lumayan besar, tapi gue mendapati cuman tersedia 6GB doang dari 8GB. Yang pasti bisa diupdate juga sih ke 12GB kalau kalian beli RAM tambahan. Tapi overall dengan RAM yang tersisa 6GB itu, kita bisa banyak mengaplikasikan software yang berat-berat. Seperti di sini gue memakai software desain yang namanya Affinity Designer dan juga Affinity Photo. Itu gue buka secara bersamaan di laptop ini dan masih lancar-lancar aja cuy. Tapi menurut gua termakannya suatu RAM di laptop itu hal yang wajar ya. Kadang emang termakan 1-2GB, tapi untuk laptop ini sangat disayangkan sih kemakannya sampai 2GB lebih gitu. Tapi nggak mengubah performa dari laptop ini kok, tetap gacor kok nih laptop. Untuk renderingnya sendiri, graphic card dari laptop ini menggunakan Radeon Vega 3 grafik yang diintegrasikan oleh AMD Ryzen 3. 3 software editing video seperti Vegas Pro, DaVinci Resolve, dan tentunya Adobe Premiere. Di software Vegas Pro, gue mendapati laptop ini lancar jaya banget cuy ngedit video di software Vegas Pro. Dan juga rendering videonya cukup cepat. Untuk Adobe Premiere ini agak sedikit turun ya performa dari laptop ini karena ya kita tahu Adobe Premiere itu sekarang berat banget cuy, apalagi yang Adobe Premiere CC 2020-nya. Tapi untuk renderingnya gue sangat terkesan karena lumayan cepet. Dan di software DaVinci Resolve ini bener-bener turun banget performanya karena emang softwarenya berat ya DaVinci Resolve itu. Jadi gue nggak bisa berkata apa-apa di software ini untuk penggunaan laptop IdeaPad S340 ini. Dan untuk performa memainkan game di laptop ini, gue memainkan game Story of Season, Friends of Mineral Town, dan juga game Fortnite. Itu lumayan lancar, tapi grafiknya ya harus medium aja gitu, nggak bisa sampai high. Karena kalau udah high itu sering terjadi frame drop. Gue akui prosesor Ryzen 3 ini bener-bener ngangkat banget ya untuk performa memainkan game di laptop ini. Jadi ya sekitaran kalau dikasih nilai ya 7 lah ya untuk laptop ini memainkan game. Tapi yang gue pastikan ya kalau game-game AAA di sini sih ya nge-lag lah pasti. Karena laptop ini bukan ditunjukkan untuk bermain game. Untuk bobot dari laptop ini, gue ngerasa kalau laptop ini tuh nggak berat tapi nggak ringan juga. Tapi untuk ukuran ya boleh lah ini agak mini-mini gimana gitu. Jadi kalau dibawa kemana-mana praktis dan juga hemat tempat. Lenovo juga memberikan tas ya untuk setiap pembelian laptop ini. Jadi ya kalau mau bawa kemana-mana lu pakai tasnya juga. Enak ya, laptop ini bisa dibuka pakai satu tangan layarnya ya, seperti laptop-laptop kekinian lainnya lah. Dan layarnya bisa ditekuk 180 derajat ke belakang. Jadi nggak usah takut patah lah ya. Gak cuman itu, penampilannya juga didukung oleh keyboard backlight. Jadi keyboardnya bisa nyala-nyala gitu cuy. Mirip-mirip sama laptop-laptop gaming sekarang-sekarang lah ya. Dan gue pakai buat ngetik, keyboardnya lumayan soft dan juga enak, gak berisik.
Udah gitu kayak pas aja di jari gitu untuk ngetik. Untuk mousepadnya, gue ngerasa mousepadnya ini lebar dan juga penempatannya agak ke kiri bawah gitu. Jadi memudahkan kita dalam penggunaan untuk menggerakkan kursor ataupun mengklik sesuatu. Sangat clicky sekali dan sensitif sekali cuy. Jadi kita bisa atur sendiri sensitivitasnya untuk kenyamanan pemakaian. Dan di kiri dan juga kanannya terletak lubang-lubang untuk kita mencolok sesuatu ya. Di sini ada USB yang cuma 2 slot doang cuy, USB-nya. Nggak ada DVD ya, karena emang laptop zaman sekarang udah nggak pakai DVD lagi cuy. Dan ada juga slot untuk SD card. Lalu di sebelah kirinya ada slot untuk HDMI, colokan untuk charger, ada juga colokan jack 3.5 mm, dan tentunya ada port USB Type-C. Lalu di bagian bawah layar atau di bagian apa ya ibaratnya atas dari laptop ini itu terdapat speaker yang jumlahnya lumayan banyak cuy. Karena laptop ini didukung dengan teknologi Dolby Audio yang dimana suaranya itu menggelegar banget. Gue udah coba dengerin audio di laptop ini dan lumayan menggelegar suaranya emang. Beda sama laptop-laptop gue yang sebelumnya. Itu mungkin nilai plus juga dari IdeaPad S340 ini. Dan saat gue melakukan streaming film ataupun video YouTube dengan audio si Dolby ini dan juga layar yang tentunya sudah Full HD IPS, dimana gue enak banget ngelihatnya cuy, layarnya IPS Full HD lagi, ditambah lagi suaranya kayak ya speaker gitulah. Jadi kalau untuk streaming lumayan nyaman laptop ini ya, apalagi untuk streaming drakor yang berepisode-episode. Jadi cocok banget untuk kalian yang suka nonton gitu. Gak lupa juga layarnya ini kan selain bisa ditekuk 180 derajat, juga layarnya memiliki ketipisan yang lumayan tipis cuy. Jadi kalau gua kisaran tipisnya ini sekitar 1,5 inci atau berapa gitu. Jadi ya lumayan simple lah desainnya gitu. Dan terdapat juga webcam di atasnya yang bisa dibuka tutup untuk kalian yang suka parnoan, suka ada hacker di laptopnya. Ini cocok banget, gak usah pakai slot tip lagi. Jadi tinggal dibuka tutup aja pakai slot yang ada di webcamnya. Dan kemudahan yang gua rasakan dalam menggunakan laptop ini juga termasuk SSD yang lumayan besar. Ini laptop yang memberikan slot SSD yang gede banget, yaitu 512 GB, yang di laptop-laptop lain di harga segini nggak ada yang sampai 512 GB cuy. Paling cuman ya 280-an ataupun 124, tapi ini dikasih 512 GB plus ada slot kosong untuk hard disk. Jadi kalau kalian udah pakai SSD mau tambah hard disk lagi bisa. Yang pasti yang diberikan nggak bener-bener 512 ya. Ini cuma ada sekitaran 495 GB doang cuy. Karena sekitar beberapa giga sudah termakan oleh sistem. Sama seperti RAM. Tapi yang gue rasakan kekurangan dari laptop ini yaitu baterainya ya. Kalau gue gunain secara normal dengan software yang nggak terlalu berat seperti Affinity Designer, itu bisa bertahan sekitar 4-5 jam. Tapi ketika gue buka softwarenya banyak, Affinity Design gue buka, game gue buka, internet gue buka, Google Chrome gue buka, dan dalam keadaan internet menyala, tersambung internet, tersambung wifi, laptop ini cuma bisa bertahan sekitar 2,5 sampai 3 jam doang cuy. Itu emang agak sedikit boros sih baterainya bisa gue bilang ya. Karena lagi make tiba-tiba lowbat, gue juga bingung tuh, kaget gue. Ya sekitaran 2,5 sampai 3 jam laptop ini ya udah lowbat gitu kalau kalian gunain secara hardcore. Tapi kalau kalian sambil di charge ya udah yowes kalian bisa. Tapi kalau cuman ngetik Microsoft Word, PowerPoint dan tanpa ada sambungan internet, ya 5 jam bisa lah bertahan laptop ini. Dan juga gue agak sedikit risih ya karena ini dilaminasi itu doff ya laptopnya. Itu membuat bercakan-bercakan tangan gue tuh nempel gitu. Dan kelihatan kayak kotor gitu laptopnya. Jadi usahakan kalian selalu bawa elap ya kalau punya laptop ini. Dan ngelap-ngelap lah supaya nggak muncul jamur ataupun muncul bercak-bercak seperti itu. Karena itu bagi sebagian orang itu risih. Buat teman-teman yang nanya, banyak banget di komen di video unboxing nanya harganya berapa. Gue dapetin ini di harga 6,7 jutaan. Nah, udah hampir mau ke 6,8. Tapi untuk sekarang gue nggak bisa pastiin berapa harga laptop ini di pasaran. Kata gue sih udah nyampe 7 juta ya. Karena peminat dari laptop ini cukup banyak. Dan sempet langka juga, sempet habis stok juga katanya. Tapi udah muncul lagi sih di resell di online shop, kalian cari aja. Karena performa laptop ini udah di atas rata-rata kelasnya ya. Jadi banyak orang yang mau gitu, banyak orang yang pengen. Gue saranin bagi kalian yang udah punya budgetnya, langsung aja kalian sikat nih laptop dan buktiin sendiri keunggulan dari laptop ini. Tapi di samping keunggulan masih ada juga kekurangan dari laptop ini. Jadi ya
gak ada yang sempurna. Satu lagi fitur menarik dari laptop ini, kita bisa lihat indikasi baterai. Kalau kita ngetik keyboard sembarang gitu dalam keadaan laptop mati, kita bisa tahu indikasi baterai kita berapa persen gitu. Itu fitur yang menarik menurut gue. Jadi nggak usah nyalain laptop, cukup klik aja ngasal, kalian bisa tahu indikasi baterai kalian itu kapasitasnya tinggal berapa gitu. Itu jadi alasan kalian ngecas atau enggak. Oke guys, mungkin gitu aja review singkat dari gue. Mungkin bukan review, tapi perspektif gue terhadap laptop ini gimana. Menurut gue laptop ini untuk kegunaan sehari-hari seperti mahasiswa ataupun pekerja kantoran sangat cocok sekali, sangat powerful. Tapi untuk kebutuhan gaming ya disesuaikan aja lah ya, gaming yang tepat untuk laptop ini. Jangan dipaksain. Nilai dari gue untuk laptop ini nggak bisa gue nilai ya, karena gue nggak punya kapasitas untuk menilai. Sekian dari gue, sampai jumpa di video-video Kang Gadget berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Kang Gadget. Nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan info-info menarik dari channel Kang Gadget berikutnya. Gua Hanif pamit, sampai jumpa di video berikutnya. I'm out.